Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi dengan saya Sutarya, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung kebutuhan murid. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah pribadi yang unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya, minat, motivasi, karakter, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan lain-lain pasti berbeda, bukan? Disinilah perlunya usaha guru untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar murid merasa nyaman di kelas, dan hal ini tentunya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru seharusnya 1. Memahami tujuan pembelajaran, 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif, 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berhubungan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid yaitu bagaimana atau mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan posisi murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pastinya berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Profil belajar murid. Profil ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda satu murid dengan murid lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berkolaboratif dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapot murid kelas sebelumnya. Keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian diferensiasi proses. Kegiatan ini yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dilakukan oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi produk, yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid.
reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.